Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencontohkan cara penggunaan e-learning sebagai tempat pengisian daftar hadir mahasiswa atau presensi mahasiswa, sehingga nanti dimanapun pelaksanaan perkuliahannya, apakah menggunakan platform Zoom, WhatsApp, Google Meet, atau penugasan-penugasan yang lain, tetapi pada prinsipnya setiap pekan, yakni satu capaian pembelajaran, setiap mahasiswa wajib untuk mengisi daftar hadir di e-learning. Daftar hadir ini bisa diisi oleh mahasiswa tentu dengan waktu yang ditentukan, atau bisa juga diisi oleh dosennya. Oke, pertama-tama kita masuk dulu di laman e-learning kampus semester ganjil ini. Laman e-learningnya adalah ganjil 2020 dan seterusnya. Kemudian login dengan menggunakan akun yang telah disediakan ya. Akun e-learning ini username dan passwordnya sama dengan username dan password Cyberkampus. Oke, jika sudah masuk, maka kita akan membuka mata kuliah. Nanti akan saya contohkan salah satu mata kuliah yang ada di dalam e-learning. Oke, kita sudah masuk di dashboard e-learning. Pertama-tama memilih mata kuliah yang akan kita setting. Saya contohkan, saya akan memilih salah satu mata kuliah, yaitu studi Al-Quran. Coba saya buka. Kita lihat di sini, ini masih kosong, sama sekali belum ada perubahan apapun. Ini masih dari asalnya begitu, belum ada pembagian pertemuan bertatap muka. Hanya saja kita fokus untuk hari ini, kita akan fokus pada penyusunan daftar hadir atau presensi. Pertama-tama aktifkan dulu mode editing atau turn editing on ya. Jika sudah, tandanya seperti ini, muncul edit, kemudian add an activity or resource dan seterusnya. Kemudian klik add activity, lalu pilih attendance, daftar hadir. Klik. Oke, kita beri nama di sini daftar hadir. Kita beri keterangan bebas, atau kalaupun tidak diberi keterangan pun juga tidak apa-apa. Oke, kemudian kita simpan, save and display. Nah, ini artinya form daftar hadirnya sudah ada, sudah siap. Hanya saja kita tinggal membuat sesi-sesi. Misalnya perkuliahan dalam satu semester itu ada 12 kali tatap muka ya, berarti kita akan membuat 12 sesi. Nah, apakah sesi itu dibuat secara langsung di awal perkuliahan, kita langsung membuat 12 kali 12 sesi, atau kita juga bisa membuat sesi itu setiap satu hari sebelum perkuliahan kita membuat sesi baru. Itu bisa dilakukan ya. Caranya ketika sudah masuk di halaman ini tadi, kemudian klik add session, kita buat sesi yang pertama. Misal hari ini tanggal 22 September, perkuliahan kita laksanakan pukul 9 sampai pukul 11. Deskripsinya kita isi, deskripsinya daftar hadir materi 1 kontrak kuliah. Oke, di sini ada pilihan, apakah mahasiswa diperkenankan untuk ngisi daftar hadir sendiri atau hanya dosennya yang ngisi. Nah, kita centang kalau memang kita mengizinkan mahasiswa ngisi daftar hadir sendiri, seperti absen yang bisa ngisi tanda tangan sendiri,
maka kita centang tanda ini, kita beri tanda di sini. Kalau ingin memberi password, misal tidak ikut perkuliahan tapi ngisi absen, maka kita bisa menyiasati dengan memasukkan password kata kunci ya, misalnya dalam perkuliahan kita sampaikan jangan lupa nanti isi daftar hadir ya, kata kuncinya password untuk hari ini adalah 1122 misalnya, maka kita setting saja passwordnya 1122, atau kalaupun mau dikosongkan pun juga bisa. Jika sudah, kemudian klik add. Oke, sudah, berarti ini sesi pertama sudah selesai. Kita bisa menyiapkan setting untuk minggu depan. Kita buat sesi untuk pekan depan. Sekarang tanggal 29 ingin kita setting semenjak sekarang, bisa. Sehingga kita bisa mengatur ini daftar hadir yang wajib diisi dalam 10 atau 12 kali tatap muka ke depan. Kita akan menyiapkan pada tanggal 29, kita setting. Oke, jam perkuliahannya juga sama, kita perkuliahan dilaksanakan jam 9 sampai jam 11. Karena ini sudah diatur waktunya, otomatis kalau lewat dari jam ini atau di sebelum jam 9 maupun lewat dari jam 11, maka daftar hadir ini tidak bisa dibuka oleh mahasiswa. Kalau dosennya masih bisa untuk mengisi, tetapi mahasiswa tidak bisa mengisi. Oke, ini kita contohkan saja materi kedua, pengantar perkuliahan. Ini sebagai contoh saja. Dan mahasiswa diperbolehkan untuk mengisi pertemuan kedua, tidak usah kita kasih password misalnya. Oke, dan seterusnya. Ini bisa kita buat sampai berapa kali tatap muka sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, jika sudah, maka kita akan melihat di sebelah kanan ini ada yang berbeda. Yang di sini ada tanda kunci, yang di sini tidak. Ini menunjukkan yang ini ada passwordnya, sementara yang tatap muka yang materi kedua ini tidak ada passwordnya. Oke, kemudian sampai di sini kita sudah cukup sebenarnya. Artinya mahasiswa sudah bisa untuk ngisi di e-learning masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi jika misalnya mahasiswa lupa ngisi atau dosennya ingin dosennya saja yang ngisi, mahasiswa tidak perlu ngisi, maka dosennya bisa mengisi dengan cara klik tanda segitiga, take attendance. Ini nantinya di bawah sini akan ada nama-nama mahasiswa yang aktif pada perkuliahan tersebut. Nanti kita tinggal mengisi, kita tinggal kasih centang begitu, dikasih tanda centang, kemudian setelah selesai di save attendance. Ini tidak ada nama mahasiswanya karena memang tidak ada yang mengambil perkuliahan ini. Tapi kalau di e-learning panjenengan pasti ada nama-nama mahasiswanya. Ya. Jangan lupa ini teksnya teks Inggris. Ya, banyak yang salah. Mahasiswa mungkin salah ngisi, dia ngisi absen menunjukkan kehadiran, padahal dalam hal ini absen artinya tidak hadir. Di sini sudah ada keterangannya sebenarnya. P itu artinya present, kemudian late, kemudian excuse, dan absen, mana tidak hadir. Bedanya apa nanti? Bedanya ada penilaian, ada remarknya. Kalau hadir ini nanti dikasih poin 2, kalau terlambat dikasih poin 1. Kalau yang tanpa keterangan itu minus atau bagaimana begitu, tapi yang jelas ada konsekuensinya. Oke, sampai di sini. Kalau nanti sudah diisi, kemudian save attendance. Selanjutnya untuk membuat report, ya, kita bisa mengecek di bagian report. Saya akan mencontohkan dari mata kuliah yang lain yang memang sudah ada isiannya. Oke, contohnya ini materi tafsir ayat hukum Islam. Ini sudah saya membuat materi pembagian per tengah semester gitu, mulai pengantar kemudian sampai akhir semester sudah siap. Dan ini daftar hadirnya. Kita coba buka daftar hadirnya.
Oke, ini saya baru membuat untuk yang kemarin ya, kemarin ini kita bisa ngecek dari yang berwarna hijau, itu berfungsi untuk mengambil tindakan terhadap absen tersebut. Nah, saya contohkan namanya siapa, ya, apakah dia hadir ataukah dia terlambat dan lain sebagainya. Dan di sini ada tandanya. Ini tandanya tulisannya self recorded, berarti mahasiswa sendiri yang ngisi, bukan saya. Nah, ini dia salah ngisi, dia harusnya ngisi present, dia malah ngisi absen. Ini mahasiswa asing ini. Saya pindah ke sini, saya ganti. Karena dia kemarin saya tahu dia hadir, hanya saja saya salah ngisi. Oke, kemudian ini tampilannya ditampilkan per 25 anak. Jadi kalau memang pesertanya lebih dari 25, dia akan membuka 2 halaman. Dia akan membuka 2 halaman. Bisa dibuka, digeser di bagian ini halaman 1 2, atau bisa juga langsung saja diklik di angka ini, diklik tanpa padding, sehingga dia akan menampilkan seluruh mahasiswa secara utuh. Oke, next kita kembali ke daftar hadir untuk membuat report. Report ini menjadi laporan yang bisa kita laporkan kepada yang terkait, dalam hal ini apakah prodi maupun fakultas jika memang diperlukan, atau juga bisa juga menjadi bahan acuan dalam pemberian nilai kehadiran mahasiswa. Kita klik di bagian report. Ya, nanti akan terlihat seperti ini. Abdul Aziz dia datang 1 kali hadir, ya, belum pernah terlambat, kemudian tidak pernah izin dan tidak pernah abstain misalnya. Kemudian yang lain juga sama. Nah, ini ada yang kok tanda tanya ini, ya karena memang dia statusnya belum di set, apakah dia izin ataukah dia tidak ada keterangan atau apapun itu, dia belum ada set statusnya. Yang lain ini yang sudah ada, yang sudah ada. Nah, nanti jumlah ini akan berubah, jumlah ini akan terus berubah seiring dengan penambahan sesi, sehingga nanti di akhir semester nanti akan terlihat, oh ini kehadirannya 9 kali, dia terlambat 2 kali, dan seterusnya. Oke, kemudian jika sudah, bagaimana cara untuk melaporkan? Klik export. Ya, pada tab export ini kita bisa mengekspor seluruh partisipan, kita ekspor. Apakah butuh nama tertentu? Tidak. Ya, semuanya saja diekspor, mulai dari name, kemudian username diisi. Apakah termasuk semua sesi? Ya. Apakah periodenya dibatasi? Tidak usahlah, mulai dari awal sampai akhir perkuliahan semua yang ada. Terus kemudian kita ekspor dalam formatnya, ada pilihannya, ada berupa teks yang bisa dibuka dengan Word, berupa OpenOffice, ini yang menggunakan OpenOffice, atau berupa Excel, ini yang biasa kita pakai dengan menggunakan Excel. Kita gunakan Excel saja. Kemudian kita download. Nah, terlihat sudah selesai. Kita coba membuka file Excel hasil downloadnya. Oke, sudah terlihat di sini seperti ini. Tinggal ini yang dilaporkan atau dikirimkan kepada yang terkait, sehingga kita tidak perlu mengabsen, mengecek satu persatu, mencontreng dan lain sebagainya. Tidak, kita cukup membuat di sistem dan itu nanti akan keluar hasil seperti ini. Kalau dari sisi mahasiswa, bagaimana cara mengisinya? Ya, mahasiswa tinggal join di e-learning masing-masing, tinggal klik pada menu daftar hadir, kemudian klik di sesi yang dituju, ini sesi 1 atau sesi kedua, seperti apa yang sesuai dengan keterangan yang tadi kita berikan. Kemudian dia tinggal memilih apakah dia hadir, terlambat, izin atau absen. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipraktekkan. Terima kasih.